Raja bertelur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun Ar-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun semua perangkap yang dibuatnya selalu bisa diatasi Abu Nawas dengan cara-cara yang cemerlang. Meskipun begitu, sang raja tidak putus asa. Masih ada puluhan trik yang ia simpan untuk menjebak Abu Nawas. Suatu hari, sang raja dan para menteri mengunjungi tempat pemandian air hangat. Mereka semua mandi dan berendam di kolam. Saat itulah Baginda Raja mendapatkan ide yang sangat cerdik. Aku punya rencana untuk menjerat Abu Nawas, kata sang raja. Apa itu, Yang Mulia? Tanya salah seorang menterinya. Kalian tidak usah tahu dulu. Besok aku akan mengundang Abu Nawas mandi bersama di sini. Aku hanya menghendaki kalian datang lebih awal dan masing-masing membawa satu butir telur. Para menteri pun mengangguk setuju. Rencana sudah disusun dengan matang. Keesokan harinya Abu Nawas dipanggil ke istana. Namun ia tidak mendapati sang raja di sana. Oleh pengawal istana, Abu Nawas diarahkan ke pemandian air hangat. Ternyata Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul di kolam. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Kamu kenapa gugup Abu Nawas? Santai saja. Ayo mandi bersama kami, ajak sang raja. Abu Nawas pun tidak kuasa menolak. Ia pun membuka pakaiannya dan ikut berendam. Namun dalam hati ia berkata, biasanya kalau Baginda Raja mengajakku ke tempat ini, pasti ada yang tidak beres. Setelah beberapa saat, sang raja pun membuka percakapannya. Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajakmu ikut dalam permainan kami. Dalam hati, Abu Nawas pun langsung menduga. Bener kan? Ada jebakan lagi ini. Dan dengan cemas ia pun bertanya, permainan apa itu Paduka? Sang raja pun tersenyum. Begini Abu Nawas, segala sesuatu yang mustahil apabila Allah menghendaki bisa menjadi nyata. Bukankah begitu? Benar sekali Paduka, jawab Abu Nawas. Nah, permainan kali ini berbeda Abu Nawas, lanjut sang raja. Oh, apa maksudnya Paduka? Tanya Abu Nawas agak ketakutan. Begini Abu Nawas, segala sesuatu yang mustahil itu kan bisa menjadi nyata jika Allah menghendaki. Maka masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Nah, barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum, jelas sang raja. Abu Nawas pun terdiam, mukanya pucat. Bisa aku kali ini. Mana mungkin manusia bisa bertelur, gumamnya dalam hati. Sementara itu wajah sang raja pun berseri-seri. Ia yakin jebakannya kali ini mustahil bisa diloloskan oleh Abu Nawas. Baiklah, sekarang kita menyelam, lalu naik sambil menunjukkan telurnya masing-masing, perintah sang raja. Satu persatu, sang raja dan para menterinya pun menyelam, lalu naik ke atas sambil menunjukkan sebutir telur ayam yang sudah mereka siapkan dari awal. Abu Nawas hanya tertegun. Ia tahu benar, tidak ada manusia yang bisa bertelur. Mau tak mau, Abu Nawas pun ikut menyelam. Di dalam air, ia berpikir keras mencari akal. Dadanya mulai sesak. Akhirnya ia pun muncul ke permukaan dan naik ke tepi kolam. Sang raja mendekat dengan wajah penuh kemenangan. Abu Nawas, kita semua sudah bertelur. Sekarang mana telurmu? Namun tiba-tiba Abu Nawas bertingkah aneh. Ia mengepakkan kedua tangannya lalu berkokok keras seperti ayam jantan. Semua orang pun kaget melihatnya. Sang raja kemudian berkata, Abu Nawas,
Kita semua sudah bertelur. Mana telurmu?" "Ampun Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Hamba tidak bisa bertelur seperti Paduka dan para menteri." "Nah, kalau begitu sesuai kesepakatan, kamu harus dihukum," seru sang raja dengan girang. "Tunggu dulu Paduka Yang Mulia, izinkan hamba membela diri," pinta Abu Nawas. Ya sudah, cepat katakan," ujar Baginda Raja tak sabar. "Sebenarnya kalau hamba mau bertelur tentu bisa Paduka, tapi masalahnya hamba ini merasa menjadi ayam jantan Paduka. Dan ayam jantan itu kan tidak bertelur, hanya ayam betina yang bisa bertelur. Nah, terus bagaimana mungkin ayam betina bisa bertelur kalau misalkan tidak ada ayam jantan Paduka?" jelas Abu Nawas. Lalu kembali berkokok keras meniru ayam jantan. Seketika wajah sang raja pun memerah. Abu Nawas secara halus telah menyindir bahwa sang raja dan para menterinya adalah ayam betina, sedangkan dirinya adalah satu-satunya ayam jantan di kolam itu. Para menteri pun menahan tawa, sementara sang raja hanya bisa diam dan menahan malu. Akhirnya ia pun buru-buru berpakaian dan langsung kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Para menteri pun mengikutinya dengan wajah yang kikuk. Abu Nawas pun kembali lolos dari jebakan sang raja untuk kesekian kalinya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas merupakan tokoh yang cerdas dan lucu yang dikenal di Timur Tengah. Suatu ketika Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Abu Nawas memang tergila-gila dengan gadis cantik, pintar, serta termasuk wanita yang ahli ibadah itu. Ia sangat berambisi untuk memperistri gadis salehah itu. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini doanya, "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untuk saya, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika memang menurutmu ia tidak baik untukku, tolong ya Allah. Sekali lagi, tolong ya Allah. Pertimbangkanlah lagi ya Allah." Begitulah doanya dengan menyebut nama gadis itu dan terkesan memaksa kehendak Allah. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya tak kunjung dikabulkan Allah. Lalu Abu Nawas pun mulai introspeksi diri. Mungkin Allah tak mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku. Kemudian Abu Nawas pun bermunajat lagi, tapi kali ini ganti strategi. Doa itu tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis cantik, apalagi sampai memaksa Allah mengabulkan doanya. Ia lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah. Namun Allah tak juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan Allah juga tidak mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang mau diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Akhirnya ia memutar otak lagi bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul. Abu Nawas memang manusia cerdas. Ia tak kehabisan akal. Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah. Ia pun mengubah doanya. "Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya meminta gadis sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ya Allah. Sekali lagi ya Allah, bukan untukku, maka berikanlah ibuku menantu." Begitulah doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas, pakai membawa nama ibunya segala.
padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Padahal Allah Maha Tahu, tidak perlu diakali. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan soleha itu menjadi istri Abu Nawas. Sekian dulu kisahnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu pagi yang cerah di istana, Baginda Raja memanggil Abu Nawas menghadap. Suasana istana ramai, namun ketika Abu Nawas tiba, sang raja menatapnya serius. "Abu Nawas," ucap Baginda Raja, "kali ini aku ingin kamu mencarikan 3 hal yang konon tidak ada di dunia." Abu Nawas pun menatap raja dengan alis sedikit terangkat. 3 hal yang tidak ada di dunia, Paduka. Boleh saya tahu apa saja itu, Paduka? Baginda Raja pun mengangkat 3 jarinya. Pertama, Abu Nawas, wanita yang cantik tapi bodoh. Kedua, keledai yang buruk rupa tapi cerdas. Dan ketiga, Abu Nawas, tempat di mana tidak ada satu orang pun yang mati. Abu Nawas pun menahan senyuman dan berkata, "Kalau saya berhasil membawanya, apakah saya dapat hadiah, Paduka?" 1000 dinar akan kuberikan kepadamu, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. "Baiklah, Paduka, akan saya usahakan," kata Abu Nawas, meski dalam hati ia bergumam. 3 hal itu yang bahkan malaikat pun mungkin tidak bisa temukan. Abu Nawas pun berangkat. Ia mulai dari pasar, mencoba mencari wanita yang memenuhi syarat itu. Ia melihat banyak wanita yang cantik, tapi semuanya pandai berbicara, berdandan rapi, bahkan ada yang mengkritik sistem pajak dengan logika yang tajam. Sementara yang ia temui bodoh, ya kecantikannya hanya tampak kalau mata sedang rabun. Setelah mencari seharian dan tidak menemukan yang cocok, Abu Nawas pun menyerah. Ia melihat seorang wanita bangsawan cantik luar biasa keluar dari toko permata. Dengan sedikit berbicara manis, ia berhasil mengajaknya ikut. Pintar sih, tapi ya sudahlah, nanti aku akali aja di depan Baginda Raja, pikirnya. Lalu Abu Nawas pun mencari keledai. Ia mencoba menguji beberapa keledai, tapi semuanya sama saja. Yang jelek ya bodoh, yang pintar ya tidak jelek-jelek amat. Akhirnya ia membeli seekor keledai yang benar-benar buruk rupa. Leher bengkok, bulu rontok, dan jalannya pincang. Keledai itu bahkan sempat menggigit pintu warung tanpa alasan. Cerdas? Tidak sama sekali. Tapi jeleknya cukup untuk sebuah keledai, gumam Abu Nawas. Gampang, nanti tinggal aku pintar-pintar nyari alasan di depan Baginda Raja. Dan yang terakhir, tempat di mana tidak ada yang mati. Setelah mencari tanpa hasil, Abu Nawas pun kehabisan akal. Ia pun menulis sendiri di atas papan kayu besar, "Di sini tidak ada yang mati." Papan itu lalu ia bawa seperti benda suci. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan 3 benda temuannya: wanita cantik, keledai buruk rupa, dan papan kayu. Baginda Raja menyambutnya dengan penuh penasaran. "Wahai Abu Nawas, tunjukkan padaku 3 hal yang mustahil itu." Abu Nawas pun maju sambil berkata, "Paduka yang mulia, dengan segala kerendahan hati Paduka, inilah yang saya temukan." Baginda Raja menunjuk wanita itu dulu. "Apakah dia benar-benar cantik tapi bodoh?" "Paduka, wanita itu luar biasa cantiknya bukan? Tapi ketika saya bilang langit warnanya biru karena dicat oleh dewa-dewa, dia hanya mengangguk dan bilang, 'Ya, saya juga mengira begitu sejak kecil.'"
Wanita itu pun hanya tersenyum manis, tidak tahu sedang dijadikan bukti kebodohan. Bener juga, ujar Baginda Raja sambil menahan tawa. Kemudian Baginda Raja menunjuk keledai tersebut. Kalau keledai ini buruk rupa, jelas, kata Baginda Raja. Tapi kalau cerdas... Abu Nawas pun mendekati keledainya. Lihatlah Paduka yang mulia, keledai ini tahu betul apa yang tidak boleh dia lakukan, seperti berbicara saat Baginda Raja berbicara. Keledai itu diam saja Paduka. Dia tahu tidak boleh berisik di dalam istana. Keledai itu pun menguap. Lihatlah Paduka, patuh dan penuh etika. Baginda Raja pun tergelak. Itu lebih karena dia bingung mungkin. Tapi Paduka, bukankah kebingungan itu adalah awal dari kebodohan? Sahut Abu Nawas dengan cepat. Baginda Raja pun tertawa keras. Lalu ia menunjuk papan yang bertuliskan, di sini tidak ada yang mati. Kalau ini apa maksudnya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kalau yang ini Paduka, saya menaruh papan ini di depan sebuah desa. Dan sejak itu, Paduka pasti tidak percaya. Tidak ada satupun kematian yang diumumkan keluar dari desa itu Paduka. Karena papan ini memberi sugesti bahwa tidak boleh ada yang mati. Kalau begitu, orang yang mati itu diam-diam saja? Tanya Baginda Raja. Betul Paduka, mereka itu diam-diam meninggal. Maka secara resmi tidak ada kematian Paduka, jawab Abu Nawas dengan serius. Baginda Raja pun tertawa hingga menepuk-nepuk pahanya. Abu Nawas, aku tahu kamu itu pasti tidak benar-benar menemukannya. Tapi caramu mengelabui logika dengan logika itu luar biasa Abu Nawas. Abu Nawas pun membungkuk hormat. Terima kasih Paduka yang mulia. Dunia ini memang penuh dengan hal mustahil, kecuali bagi mereka yang mau memelintirkan kenyataan sedikit saja. Sang raja pun tertawa puas dan memerintahkan agar 1000 dinar diserahkan kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kelucuan Abu Nawas memang seringnya tak lepas dari kehebatan Abu Jahil. Seakan-akan Abu Jahil itu adalah sebuah booster untuk lawakan Abu Nawas. Ya, walaupun setiap kali mereka berdua collab, Abu Jahil yang selalu menjadi tumbalnya. Tapi meskipun begitu, pengorbanan Abu Jahil tak sia-sia. Lawakan mereka pecah tanpa perlu banting gelas. Seperti pada kisah kali ini. Yang mana kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang menerima tamu dari kerajaan. Dan kebetulan juga jadwalnya untuk mengajar di majelis. Maka Abu Nawas pun meminta tolong kepada Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya. Ketika sudah memasuki majelis, melihat murid-murid Abu Nawas yang berpenampilan rapi dan memakai jubah seperti ulama cilik, membuat Abu Jahil merasa minder. Pasalnya, ia tak menguasai ilmu agama. Hukum tajwid pun sampai sekarang Abu Jahil belum lulus. Merasa untuk menjaga wibawanya, Abu Jahil tak mengajarkan tentang ilmu agama. Ia memutuskan untuk mengajar cara menggambar, karena merasa ia mempunyai keahlian dalam menggambar. Kemudian Abu Jahil langsung mulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak pun menjawab, "Pantat." Sontak Abu Jahil menjadi emosi. "Hei, kalian masih kecil tapi tidak punya sopan santun. Berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua.
kata Abu Jahil memarahi. Abu Nawas yang kebetulan menerima tamu hanya bersebelahan dengan majelisnya, ia pun mendengar kegaduhan itu. Langsung Abu Nawas mendatangi mereka. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Noh, murid-muridmu gak sopan sama orang tua. Ditanya baik-baik malah ngomong jorok," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tak enak dengan Abu Jahil dan ia segera menasehati murid-muridnya. "Kalian kan sudah diajari adab cara menghormat orang tua. Kenapa kalian tidak menerapkannya?" tanya Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika itu Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. "Bener-bener kalian ini keterlaluan. Sudah gak hormat sama orang yang lebih tua, kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang menggambar ini? Ayo jawab," bentak Abu Nawas. "Dia, Tuan Guru," jawab murid-muridnya sambil menunjuk arah Abu Jahil. Abu Jahil pun langsung merah, menahan malu dan langsung ngeloyor pergi dari majelis. Salah satu muridnya yang bernama Ali bertanya, "Itu pantat kok ada ekornya, Tuan Guru?" Semua seisi majelis pun tertawa terpinggal-pinggal dibuatnya, termasuk Abu Nawas sendiri, karena tak habis pikir yang menggambar adalah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, karena Abu Nawas masih penasaran, ketika ia bertemu dengan Abu Jahil, Abu Nawas pun menanyakan perihal gambar yang kemarin. Dan ketika Abu Jahil menjelaskan bahwa itu adalah gambar apel, Abu Nawas pun tak kuasa menahan tawanya. "Apel mana yang bentuknya kayak pantat itu, Abu Jahil?" kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagari yang sangat dermawan. Setiap hari ia selalu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan kelebihan inilah, kemanapun dia pergi selalu ditemani kerabat serta para tetangganya. Hingga pada suatu hari, saat bersama kawannya, saudagar kaya raya itu terlihat murung seperti tengah memikirkan sesuatu. Melihat perilaku yang tidak biasa tersebut, salah seorang teman akhirnya bertanya, "Woi kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih begitu?" ujar salah satu teman kepada saudagar itu. "Selama ini, dimanapun berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti ketika aku mati, ada yang mau menemaniku di kuburan?" kata saudagar itu. Mendengar jawaban tersebut, semua kawannya terdiam, sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan saudagar tersebut terus menghampirinya sepanjang hari. Akhirnya dia menulis surat wasiat yang berisikan barang siapa yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur setelah ia mati nanti, akan diberi warisan separuh dari harta peninggalannya. Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya untuk menjaganya di dalam kuburan nanti. "Mana mungkin kami sanggup menemani ayah? Karena saat itu ayah kan sudah menjadi mayat," ujar anak-anak saudagari yang menolak permintaan tersebut. Keesokan harinya si saudagar memanggil semua kerabat yang terdiri dari kakak dan adik-adiknya. Namun lagi-lagi permintaannya ditolak karena dianggap tidak wajar. "Mana ada orang yang sanggup melakukan itu, walaupun akan mendapat setengah dari hartamu," kata para kerabatnya menjelaskan. Dengan perasaan sedih, saudagar tersebut memerintah ajudannya untuk mengadakan sayembara ke seantero negeri, yang berisikan barang siapa yang mau menemaninya selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal, maka akan diberi setengah harta dari kekayaannya. Tidak lama setelah sayembara itu diumumkan, sang saudagar pun meninggal dunia. Kuburannya dihias megah dengan segala perlengkapan. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendengar sayembara itu. Dengan tergesa-gesa, dirinya menuju rumah si saudagar untuk memberitahu bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut.
Esokan harinya dikuburlah si saudagar. Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat sambil membawa kapak berharganya yang setiap hari menemaninya bekerja mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat pergi, hanya tersisa Abu Nawas menemani jenazah di liang lahat. Tidak lama kemudian, malaikat Munkar dan Nakir datang untuk bertanya ke jenazah tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar itu. Dalam hati, Abu Nawas berpikir, sudah tiba saatnya mayat untuk diinterogasi. Namun ternyata, yang ditanya bukanlah mayat si saudagar, tetapi kedua malaikat itu malah menuju ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" ujar malaikat Munkar dan Nakir. "Aku sudah menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya," jawab Abu Nawas. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya kedua malaikat lagi. "Hartaku hanya kapak ini," jawab Abu Nawas. Ternyata kedua malaikat itu terus bertanya sampai pada pertanyaan, "Di mana kamu mendapatkannya?" "Aku membelinya," jelas Abu Nawas. Dari sanalah setiap hari Abu Nawas ditanya seputar kapak dan pekerjaannya. Hingga di hari ke-40, kedua malaikat itu datang kembali dan masih bertanya seputar kapak tersebut. Tapi sebelum menjawab, Abu Nawas sudah membuka pintu kubur itu. Di luar ternyata sudah ada banyak kerabat saudagar tersebut. Abu Nawas pun berlari sambil berteriak dan berkata, "Ambil aja semua harta warisannya, aku sudah tidak menginginkannya." Mereka semua heran atas sikap Abu Nawas. Padahal sudah genap 40 hari Abu Nawas menjalankan sayembara, tapi malah tidak mau menerima hadiahnya. Dan sesampainya di rumah, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan harta apapun dari mayat itu." "Kenapa kamu tolak? Padahal kan kamu sudah menyelesaikan tugas dan itu menjadi hakmu," ujar sang istri. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya di dalam kubur yang bertemu malaikat Munkar dan Nakir, yang terus-menerus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari. Padahal itu hanyalah sebuah kapak. Terus bagaimana kalau aku menerima setengah dari hartanya? Berapa pertanyaan dan berapa lama nanti aku ditanya? Tutur Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ada saja usaha Baginda Raja untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Tak tanggung-tanggung, tantangan Baginda Raja yang diberikan kepada Abu Nawas sungguh tak masuk di akal. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diawali ketika Baginda Raja bersama para pengawal berkeliling kota Baghdad. Ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Kemudian masing-masing dari mereka diberikan bantuan oleh Baginda Raja. Saat tengah memberikan bantuan, datanglah pengemis buta menghadapnya. "Ampun Paduka yang mulia, saya ini juga orang miskin Paduka, dan saya juga buta. Berilah saya bantuan Paduka," pinta pengemis buta tersebut. Melihat di hadapannya ada seorang pengemis tua yang buta, hati Baginda Raja pun merasa sangat iba. "Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau kakek butuh apa-apa, datanglah langsung ke istana ya," ucap Baginda Raja. Setelah selesai memberikan bantuan kepada rakyatnya, Baginda Raja lalu kembali ke istana berkumpul bersama para menterinya. "Saya masih teringat dengan kakek buta tadi. Saya merasa sangat kasihan kepadanya. Coba kalian cari tahu dan bawa ke sini. Masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta?" kata Baginda Raja kepada para menterinya. "Ampun Paduka yang mulia, saya sudah mendatanya. Dan alhamdulillah hanya ada satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai tadi," jawab salah satu menteri. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega.
Tidak lama kemudian, terbesit di benak Baginda Raja akan sebuah ide untuk mengerjai Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap, para pengawal istana langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan." Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas beserta para pengawal langsung datang ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyambutnya. "Kemarilah Abu Nawas." Abu Nawas pun dipersilahkan duduk di samping Baginda Raja. "Saya ada tugas yang harus kamu lakukan, Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah," ucap Baginda Raja. "Saya siap, Paduka. Kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Tugasnya gampang, Abu Nawas. Besok kamu harus membawa 100 orang yang buta ke hadapanku," titah Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas pun terkejut. Ini tugas gak masuk akal. Setauku orang buta di kota Baghdad itu cuma ada satu, kakek tua yang menjadi pengemis, pikir Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu sanggup?" tanya Baginda Raja. Karena sudah terlanjur, Abu Nawas pun terpaksa menerima tugas tersebut. Ia pun lalu dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus mencari cara untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Setelah lama berpikir keras, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Dari situlah ia menemukan ide yang sangat cemerlang. Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Dan pada keesokan harinya, tibalah saatnya Abu Nawas menunaikan tugasnya. Ia berangkat menuju istana dengan melilitkan handuknya layaknya sorban. Abu Nawas sengaja berjalan melewati pasar dan keramaian kota agar menjadi perhatian orang-orang. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa. "Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu?" tanya salah satu warga sambil tertawa. Ada juga yang berkata, "Abu Nawas, apa kamu sudah gila? Apa yang kamu pakai itu?" Begitu juga saat ia melewati tempat lain. "Sorbanmu itu indah sekali, Abu Nawas," kata seseorang sambil tertawa mengejek. Namun hal itu justru membuat Abu Nawas tersenyum. Ia malah mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bersamanya ke istana. "Kalian mau hadiah nggak? Ayo ikut aku ke istana," ajak Abu Nawas kepada mereka. Yang bener nih. "Yaudah, aku ikut Abu Nawas," jawab mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya beserta orang-orang yang tadi menertawakannya. Saat ia melintas di tempat lain, Abu Nawas kembali ditertawakan warga. Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu? Seperti orang dulu saja kamu," celetuk salah satu warga. Abu Nawas segera menghampiri orang tersebut dan menawarkan untuk ikut, dengan iming-iming akan mendapatkan hadiah. Begitulah seterusnya. Setiap ada orang yang bertanya, Abu Nawas mengajaknya untuk ikut, hingga terkumpullah banyak orang bersamanya. Ketika mereka sudah sampai di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas mengenakan handuknya sebagai sorban, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu?" Abu Nawas hanya tersenyum, kemudian ia berkata, "Paduka yang mulia, saya sudah menyelesaikan tugas Paduka. 100 orang buta yang Paduka minta sudah berkumpul di halaman istana," kata Abu Nawas. Sontak Baginda Raja heran mendengarnya. Bagaimana mungkin ada 100 orang buta? Padahal menurut data dari menteriku, hanya ada 1 orang buta di negeriku, pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja lalu menemui mereka. Setelah Baginda Raja menemuinya, ternyata mereka semua matanya sehat dan normal. "Abu Nawas, mereka itu matanya normal dan bisa melihat. Kenapa kok kamu anggap mereka itu buta?"
Tanya Baginda Raja heran. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, begini Paduka yang mulia. Jadi saat mereka melihatku, semuanya bertanya kepadaku, apa yang aku pakai ini? Padahal kan mereka sudah tahu yang aku pakai adalah handuk. Tapi mereka masih saja bertanya. Ya karena itulah mereka ini termasuk orang buta Paduka. Jadi tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik Paduka. Dan selanjutnya saya siap menerima hadiah dari Paduka. Jelas Abu Nawas. Ya boleh. Tapi tunggu dulu. Aku hitung dulu jumlah mereka, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk menghitung orang-orang yang ikut bersama Abu Nawas itu. Tapi setelah dihitung, jumlahnya nggak nyampe 100. Abu Nawas, jumlahnya nggak nyampe 100, cuma 99, kata Baginda Raja sambil tertawa penuh kemenangan. Loh, Paduka sendiri tidak dihitung? Tanya balik ke Abu Nawas dengan santainya. Mendengar pertanyaan Abu Nawas itu, Baginda Raja terdiam sejenak. Dan akhirnya mengerti apa maksud Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun lalu memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Sebagian uang tersebut lalu Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, masyarakat kota Baghdad mulai terjebak dalam kesyirikan. Mereka berlomba-lomba mencari keberuntungan dengan cara-cara yang tak masuk akal, seperti mengunjungi tempat angker, melakukan ritual yang aneh, bahkan mendatangi dukun-dukun sesat yang mereka yakini memiliki kesaktian. Mereka percaya bahwa dengan melakukan semua itu, hidup mereka akan lebih beruntung. Awalnya, Abu Nawas menganggap hal tersebut biasa saja. Namun lama-kelamaan, perbuatan mereka semakin parah. Abu Nawas merasa geram melihat kondisi itu. Namun ia bingung bagaimana caranya untuk menegur mereka tanpa membuat masalah yang lebih besar. Jika ia menegurnya secara langsung, ia akan mendapat perlawanan dan itu bisa berakibat fatal. Akhirnya dengan akal cerdiknya, Abu Nawas menemukan sebuah ide yang brilian. Keesokan harinya ia menggali sebuah lubang di bawah tempat tidurnya. Perbuatannya ini membuat para warga terheran-heran dan saling bertanya-tanya. Penasaran, mereka pun berbondong-bondong datang ke rumah Abu Nawas untuk mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Abu Nawas, kenapa kamu menggali lubang di bawah tempat tidurmu? Tanya seorang warga. Oh, ini aku sedang membuat tempat keberuntungan, jawab Abu Nawas dengan santai. Mendengar jawabannya, warga semakin bingung. Maksudnya gimana Abu Nawas? Tanya mereka lagi. Nanti di lubang ini aku bisa mencari keberuntunganku, jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Mendengar itu, para warga pun tertawa terbahak-bahak. Dasar aneh, kok Abu Nawas mencari keberuntungan di tempat seperti itu? Celetuk salah satu warga. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, loh, di mana salahnya? Aku kan hanya mengikuti cara kalian mencari keberuntungan di tempat-tempat yang tak masuk akal. Kenapa harus jauh-jauh ke tempat angker? Kenapa harus mengunjungi dukun-dukun sesat? Mendingan buat tempat sendiri di rumah. Bukankah rezeki ada di sekitar kita? Para warga pun terdiam mendengar penjelasan Abu Nawas. Ia pun melanjutkan. Ya, aku putuskan untuk membuat tempat yang paling dekat di rumahku sendiri. Seorang warga yang merasa khawatir berkata, ya betul sih Abu Nawas, tapi caramu itu bisa membahayakan dirimu. Coba kamu pikirkan, kalau kamu membuat lubang di bawah tempat tidurmu, nanti ketika bangun tidur, kamu bisa terjatuh dan masuk ke dalam lubang yang kamu gali sendiri. Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, tidak juga, menurutku lebih berbahaya cara kalian. Bagaimana bisa lebih berbahaya Abu Nawas? Lihatlah, sampai sekarang kami tidak pernah terluka.
Tanya warga yang masih bingung. Abu Nawas pun menjelaskan, coba kalian pikirkan, demi mendapatkan keberuntungan, kalian mendatangi tempat-tempat angker. Ada juga yang pergi ke dukun-dukun sesat. Kalau aku jatuh, paling-paling aku hanya akan masuk ke dalam lubang tanah. Tapi kalian bisa saja terperosok ke dalam lubang yang lebih berbahaya, yaitu lubang api neraka akibat dari perbuatan syirik kalian. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, para warga pun merasa malu. Mereka mulai menyadari kesalahan mereka dan keputusan yang mereka ambil selama ini. Sejak saat itu, mereka pun memutuskan untuk menghentikan perbuatan syirik yang telah mereka lakukan. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang saudagar kaya yang terkenal dengan hobinya yang sangat unik. Ia memelihara berbagai macam binatang buas, mulai dari singa, macan, harimau, buaya, hingga ular besar yang mengerikan. Dan tak hanya itu, ia juga memiliki koleksi burung langka yang konon hanya bisa ditemukan di tempat-tempat yang jauh dan tak terjamah oleh manusia. Kebun binatang miliknya lebih mirip seperti taman safari pribadi yang tak bisa ditemukan dimanapun kecuali di dunia imajinasinya. Dengan segala kemewahan yang dimilikinya, sang saudagar mempunyai ide yang semakin gila. Kenapa tidak aku buat kebun binatang ya? Pasti orang-orang akan berbondong-bondong datang untuk melihat koleksi binatang-binatang langkaku, katanya suatu pagi dengan penuh keyakinan. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, dari bangunan yang megah hingga koleksi binatangnya yang luar biasa, sang saudagar pun membuka kebun binatang untuk umum. Namun, alih-alih ramai pengunjung, kebun binatang itu malah sepi seperti kuburan. Ia sudah menurunkan harga tiket, membuat promosi besar-besaran, bahkan menyewa penyanyi terkenal untuk membuka acara. Namun hasilnya tetap nihil. Pengunjung yang datang bisa dihitung dengan jari, dan kebun binatang itu tak lebih ramai daripada pasar yang tutup di malam hari. Di tengah kebingungannya, si saudagar memutuskan untuk mengundang Abu Nawas, teman lamanya yang terkenal dengan kebijaksanaannya, untuk memberikan solusi. Dan ketika Abu Nawas tiba, saudagar menyambutnya dengan ramah. Tumpukan hidangan lezat pun disuguhkan untuk menghormati tamunya itu. Setelah menikmati makanan yang tak terkira banyaknya, si saudagar pun mulai menceritakan permasalahannya. Abu Nawas, kebun binatangmu sepi sekali. Aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk membangun semua ini, tapi pengunjungnya malah tidak ada. Kira-kira apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Tanya sang saudagar dengan wajah penuh kecemasan. Abu Nawas pun tersenyum lebar. Tenang saja sahabatku. Aku punya ide yang pasti akan mengubah nasib kebun binatangmu. Benarkah? Apa itu, Abu Nawas? Tanya si saudagar tampak penasaran. Gampang sekali. Coba turunkan harga tiket masuk. Jangan terlalu mahal. Cukup 1 dinar saja per orang. Jawab Abu Nawas sambil mengangkat bahunya seolah itu adalah solusi yang sangat sederhana. 1 dinar? Itu terlalu murah, Abu Nawas. Bisa-bisa aku malah akan rugi besar. Jawab si saudagar dengan berteriak merasa khawatir. Tunggu dulu, dengar dulu sampai habis. Kamu harus percaya padaku. Ini adalah strategi jenius yang akan membuat semua orang datang, kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar dengan tatapan penuh percaya diri. Setelah berpikir panjang, si saudagar pun akhirnya setuju untuk mengikuti saran Abu Nawas. Tiket masuknya pun dipangkas drastis, hanya 1 dinar per orang. Dan sungguh seperti yang sudah diperkirakan Abu Nawas, pengunjung pun mulai berdatangan.
Orang-orang datang dengan antusias untuk melihat berbagai macam hewan buas dan langka yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan ada yang datang dari desa-desa jauh hanya untuk melihat singa yang tampaknya lebih sopan daripada mereka sendiri. Namun saat para pengunjung sudah puas berkeliling dan melihat-lihat, tiba-tiba ada satu kejadian yang mengagetkan. Salah satu singa yang dari tadi terlihat malas-malasan di dalam kandangnya tiba-tiba meloncat keluar dengan gerakan yang cepat dan mengerikan. Pengunjung yang sudah puas melihat binatang-binatang lain kini panik dan berlarian ke sana ke sini. Saking paniknya ada yang hampir menabrak patung singa palsu yang ada di dekat pintu keluar. "Keluar, ayo keluar!" teriak para pengunjung dengan cemas. Mereka menuju pintu keluar, berharap bisa segera melarikan diri dari singa yang sedang berkeliaran. Namun saat mereka sampai di pintu, mereka terkejut. Pintu keluar itu terkunci rapat. Di depan pintu itu ada sebuah tulisan besar yang berbunyi, "Keluar bayar 100 dinar." "Apa?" teriak seorang pengunjung. "Tapi tiket masuknya hanya 1 dinar. Bagaimana bisa? Ini 100 dinar untuk keluar." Mereka pun mulai berbisik-bisik, saling bertanya, apakah ini bagian dari pertunjukan atau memang sesuatu yang tidak beres. Tetapi dengan singa yang masih berjalan di sekitar mereka, tidak ada pilihan lain selain mengikuti peraturan tersebut. Dengan wajah yang tegang dan gemetar, satu persatu pengunjung mulai mengeluarkan uang mereka, tak peduli seberapa kecil uang yang tersisa di kantong. Sementara itu sang saudagar yang sejak tadi mengamati dari jauh tersenyum lebar. "Mantap, kebun binatangku penuh dengan pengunjung sekarang. Mereka datang bukan hanya untuk melihat binatang, tetapi juga untuk mendapatkan pengalaman ekstrim." Abu Nawas hanya tersenyum bijak. Ya begitulah sahabatku, terkadang cara untuk menarik perhatian adalah dengan sedikit kejutan. Tapi ingat, jangan sampai terlalu sering melakukan trik ini. Bisa-bisa yang datang hanya orang-orang yang penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan begitulah kebun binatang itu menjadi sangat ramai. Meskipun banyak yang merasa kesal dengan biaya keluar yang tinggi, mereka tetap merasa puas karena pengalaman yang mereka dapatkan. Dan yang lebih penting, sang saudagar tak hanya mendapatkan banyak pengunjung, tetapi juga sebuah pelajaran berharga tentang cara berbisnis yang penuh dengan kreativitas. Kisah selanjutnya. Kisah kecerdikan Abu Nawas memang seakan tidak ada habisnya. Kali ini ia kembali mengerjai seorang pencuri yang hendak mencuri di rumahnya. Pada suatu malam, saat Abu Nawas sedang tidur pulas, ia dikagetkan oleh suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Dengan hati-hati, Abu Nawas turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip melalui lubang kunci. Dari balik pintu, ia melihat seorang pencuri sedang memasukkan barang-barangnya ke dalam karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah diambil oleh si pencuri tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai, si pencuri memanggul karung besar berisi barang curian di atas bahunya lalu kabur lewat jendela. Melihat kejadian itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Ia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri karena ia ingin memberi pelajaran tanpa kekerasan. Diam-diam Abu Nawas mengikuti si pencuri dari belakang. Setelah berjalan cukup jauh, si pencuri mulai terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, barang curian yang ia bawa cukup berat. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumah, si pencuri langsung meletakkan karungnya dan beristirahat. Saking capeknya, ia sampai lupa menutup pintu, sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke dalam rumah itu. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karungnya dan mengeluarkan barang-barang hasil curiannya.
Dari barang berharga hingga barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, dan mangkuk, semuanya ia letakkan dengan rapi di rumahnya, seolah-olah ia sedang pindahan rumah. Sementara itu, Abu Nawas dengan santai mengamati dari belakang sambil duduk tenang. Merasa curiga, si pencuri menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Loh, kamu tidak tahu ya? Rumahku kan sekarang di sini," jawab Abu Nawas santai. "Kenapa bisa begitu? Ini kan rumahku," balas si pencuri kebingungan. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku, karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudnya?" tanya si pencuri semakin bingung. "Ya, coba lihat semua barang-barang di rumah ini. Semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini sekarang adalah milikku," jawab Abu Nawas tenang. "Kalau kamu mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku, dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Karena tak ingin memperpanjang masalah, si pencuri akhirnya membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu tinggal di situ, Abu Nawas selalu menghabiskan makanan si pencuri. Roti, susu, dan madu yang ada di lemari semuanya dilahap oleh Abu Nawas. Si pencuri pun hanya bisa tidur dengan menahan rasa lapar. Ia merasa kesal. "Kalau begini, bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri. Dan keesokan harinya, si pencuri mendekati Abu Nawas dengan wajah yang lesu. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri dengan nada memohon. "Sudah kubilang, aku sudah pindah ke sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," jawab Abu Nawas santai. "Jadi kalau saya kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri penuh harap. "Ya, tentu saja. Kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, berarti ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah, si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Setelah itu, Abu Nawas pun kembali ke rumahnya, sementara si pencuri hanya bisa mengelus dada. Sejak saat itu, si pencuri kapok dan tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas duduk di depan rumah sambil menghirup secangkir teh hangat. Sesekali ia bersenandung sholawat mengiringi hati yang tengah bahagia. Tapi tiba-tiba ia dikagetkan oleh selebat bayangan hitam melintas tepat di depannya. Bayangan hitam tersebut terlihat menuju samping rumahnya. Karena penasaran, Abu Nawas pun pergi ke samping rumah, tepat di mana bayangan tersebut baru saja menghilang. "Hei, siapa itu? Siapakah gerangan?" ucap Abu Nawas memastikan ada seseorang di sana. Ketika Abu Nawas mendekat, ia pun langsung terkejut. Ternyata itu adalah seorang laki-laki bersama anak kecil yang badannya penuh luka dan lebam. "Ada apa ini? Kenapa badan kalian penuh luka? Dari mana asal kalian?" tanya Abu Nawas. Lelaki itu pun terlihat ketakutan, sedangkan anak kecil di sampingnya terus menangis. Melihat hal itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia lalu mengajak kedua orang itu duduk di depan rumahnya. Dan tak lupa, Abu Nawas pun juga memberinya makan dan minum. Setelah ketakutan mereka agak reda, barulah si lelaki menceritakan semua kejadian yang menimpanya. "Begini Tuan, saya mendatangi peternakan domba milik seorang saudagar kaya. Lalu saya mengambil sedikit susu domba untuk anak saya yang seharian belum makan Tuan. Saya akui Tuan, saya bersalah karena telah mengambil tanpa izin.
Kemudian saya mendatangi saudagar tersebut agar mau mengikhlaskannya. Tapi dia malah marah dan menghukum kami berdua, Tuan. Saudagar tersebut memerintahkan para penjaga untuk memukuli saya dan anak saya ini. Kami berdua dihajar tanpa ampun, Tuan. Dan ketika mereka lengah, kami berdua langsung melarikan diri dan bersembunyi di samping rumah Tuan, kata si lelaki itu menjelaskan. Berlinanglah air mata Abu Nawas mendengar cerita tersebut. Kurang ajar saudagar domba itu, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian mengobati luka-luka mereka, membekali mereka dengan beberapa makanan dan alat yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang. Mereka pun sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Abu Nawas. Setelah kedua orang itu pergi, Abu Nawas pun merasa lega. Ia kembali duduk di depan rumahnya sambil memikirkan kejadian yang baru saja ia alami. Dan tanpa Abu Nawas sadari, ternyata sedari tadi ada yang memata-matainya. Dia itu adalah menteri sang raja yang menaruh dendam kepada Abu Nawas. Di saat yang sama, saudagar domba dan para penjaganya lewat di depan sang menteri. Si saudagar lalu menanyakan kepada sang menteri perihal seorang laki-laki dengan anaknya. "Apakah Tuan Menteri melihatnya?" tanya si saudagar. Mendengar itu, sang menteri langsung tersenyum sinis. Ini kesempatan yang tepat untuk membuat celaka Abu Nawas, pikir sang menteri. Ia pun lalu memberitahu kepada saudagar domba bahwa orang yang dicarinya berada di rumah Abu Nawas. Dengan cepat dan sigap, saudagar domba itu beserta penjaganya pergi menuju rumah Abu Nawas. Dari kejauhan dari tempat duduknya, Abu Nawas melihat saudagar domba dan para penjaganya berjalan ke arahnya. Sebelum mereka melihat Abu Nawas cepat-cepat masuk ke dalam rumah untuk menutup pintunya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, saudagar dan para penjaga langsung membuka pintu rumah dan masuk tanpa permisi. "Hei Abu Nawas, apakah kamu lihat seorang lelaki dan anaknya?" tanya saudagar domba. "Tidak, selama aku di sini, aku tidak melihat siapapun," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, saudagar domba hanya terdiam. Ia tak berani membantah karena ia tahu bahwa Abu Nawas adalah orang kesayangan baginda raja. Kalau sampai ia mencelakai Abu Nawas, bisa-bisa ia beserta penjaganya dihukum mati oleh baginda raja. Mereka pun kemudian memilih untuk kembali mendatangi sang menteri. "Tuan Menteri, Abu Nawas tidak mengakuinya. Aku tahu dia telah berbohong," kata saudagar domba kepada sang menteri. "Harusnya kamu pukul saja dia, pasti dia akan mengaku," balas sang menteri. "Aku tidak berani, Tuan Menteri. Dia itu kan orang kesayangan baginda raja. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku bisa dihukum mati oleh baginda raja," ujar saudagar domba. "Ya sudah, begini saja. Kamu adukan hal ini kepada baginda raja. Baginda raja paling tidak suka dengan pembohong, siapapun orangnya. Kalau ketahuan bohong, pasti akan dihukum," kata sang menteri menyarankan. Dan singkat cerita, saudagar domba itu pun menghadap baginda raja untuk mengadukan masalahnya. "Abu Nawas telah berbohong Paduka atas kesalahan yang dibuatnya," kata saudagar domba. "Memangnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Dia menyembunyikan seorang pencuri Paduka. Pencuri itu telah mengambil susu dombaku. Saat aku mendatangi rumah Abu Nawas, aku minta untuk menunjukkan keberadaan si pencuri. Tapi kata Abu Nawas, dia tidak melihat siapapun. Padahal jelas-jelas dia menolong si pencuri itu Paduka," jawab saudagar domba. Setelah mendengar pengaduan tersebut, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap baginda raja. "Ya Abu Nawas, apa benar kamu telah menyembunyikan seorang pencuri?" tanya baginda raja. "Dan kenapa kamu malah melindungi perbuatan jahat?" kata baginda raja melanjutkan. Abu Nawas tidak terima dengan hal ini. Ia pun menyangkal tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Paduka jangan mudah percaya. Siapa orang yang melaporkan hal ini dan mana saksinya kalau saya berbuat demikian?" tanya Abu Nawas. Dengan cepat dan sigap, saudagar domba itu dan menteri berdiri di hadapan baginda raja. "Aku orangnya yang telah melaporkanmu Abu Nawas," ucap saudagar domba. "Dan menteri ini adalah saksinya. Ia melihat langsung kejadian itu," kata juragan domba melanjutkan. Suasana pun semakin menegang.
Baginda Raja meminta saudagar domba untuk menceritakan kembali kejadian di tempo hari. Begini Paduka, waktu itu saya mengejar kedua pencuri. Lalu saya mendatangi rumah Abu Nawas. Saya tanya kepadanya, apakah dia melihat pencuri atau tidak. Tapi Abu Nawas menjawabnya tidak melihat Paduka. Padahal Tuan Menteri jelas-jelas tahu kalau pencuri itu bersembunyi di rumah Abu Nawas Paduka, ucap Juragan Domba. Baginda Raja pun akan bicara. Bagaimana Abu Nawas? Apa pembelaanmu? Begini Paduka yang mulia, memang ada seorang lelaki dan anaknya datang ke rumah saya. Tapi mereka berdua berada di luar rumah Paduka. Sedangkan saudagar ini bertanya saat saya berada di dalam rumah. Ya, saya jawab saja, selama aku di sini aku tidak melihat siapapun. Apakah saya berbohong? Tentu saja tidak Paduka. Saya malah menjawab dengan sejujur-jujurnya Paduka. Di dalam rumah saya tidak melihat siapapun, ucap Abu Nawas. Baginda Raja pun membenarkan apa yang diucapkan Abu Nawas atas pembelaannya. Sementara sang menteri dan saudagar domba tak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, terlepas dari semua itu, saya ingin bertanya kepadamu. Apa sebenarnya yang membuatmu menolong kedua pencuri itu? Padahal kan kamu tahu sendiri kalau mencuri itu perbuatan yang melanggar hukum agama dan hukum negara. Tapi kenapa kamu malah menolong mereka? Ini bisa dijadikan bukti untuk menghukummu Abu Nawas, ancam Baginda Raja. Abu Nawas lalu menceritakan kronologi kenapa dirinya berbuat demikian. Dia itu hanya mengambil sedikit susu Paduka untuk memberi makan anaknya yang kelaparan. Dan harusnya Paduka yang bertanggung jawab atas kondisi mereka. Mereka adalah rakyat Paduka yang kelaparan. Tapi si saudagar ini malah memukulinya sampai luka parah hingga tubuhnya penuh lebam Paduka, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja sontak terkejut. Wajahnya berupa merah menahan emosi. Dengan penuh amarah, Baginda Raja berkata kepada saudagar domba, kamu, cari lelaki itu dan anaknya. Minta maaf pada mereka dan berikan mereka separuh dari kekayaanmu. Kalau kamu menolak perintahku, kamu akan aku hukum seberat-beratnya. Seketika, saudagar domba itu langsung ketakutan. Tubuhnya gemetaran dan wajahnya pucat pasi. Akhirnya, berkata Abu Nawas, si lelaki miskin dan anaknya kini hidup berkecukupan. Sedangkan sang menteri yang benci dengan Abu Nawas tidak berhasil membuat Abu Nawas dihukum.